Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Saputra. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mula Warman. Kembali lagi di sini saya akan meresu materi dari kelompok 4 mengenai karya tulis ilmiah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut saja ke videonya guys. Oke, yang pertama ada bentuk karya tulis ilmiah. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini dapat menyatakan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer biasanya ditemui dalam media massa, contohnya koran ataupun majalah. Yang kedua ada bentuk semi formal. Terdapat beberapa bagian dari bentuk semi formal pada karya ilmiah, antara lain halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Yang ketiga ada bentuk formal. Terdapat beberapa bagian dari bentuk formal pada karya ilmiah, antara lain judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telah rangka teoritis, bab metode penelitian, bab pembahasan, hasil penelitian, bab simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Oke, selanjutnya struktur karya ilmiah. Yang pertama, judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Yang kedua, pendahuluan. Pada karya ilmiah formal, bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah. Uraian pada latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Yang kedua, skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang didukung oleh data dan fakta empiris objektif. Yang ketiga ada tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah yang bersifat mendalam daripada skripsi. Yang keempat ada disertasi. Disertasi merupakan karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dengan analisis yang terinci. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak samar. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Yang ketujuh, terdapat kondisi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Oke, selanjutnya ada syarat-syarat karya ilmiah. Yang pertama, bagian awal. Pada bagian ini secara umum membuat halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti mengenai lambang maupun singkatan. Kedua, bagian inti. Pada bagian ini membuat bab pendahuluan, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan syarat hasil dari penelitian. Yang ketiga, bagian akhir. Dan pada bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka tentang teori atau materi yang digunakan, dari mana saja didapatnya, dan lampirkan dokumen jika dibutuhkan. Oke guys, mungkin segitu saja materi resumen dari kelompok 4 mengenai karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.